Assalamualaikum Sobat Bisnis, kembali bersama Bendy Jaisur Rahman. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sobat Bisnis semua, dan kebetulan ini pertanyaan ada yang menarik sekali masuk ke handphone saya. Ustadz, bagaimana perbaiki sholat ya agar Allah memperbaiki hidup kita? Jadi ini ceritanya bagaimana sih sebuah ibadah yang namanya sholat itu bisa berhasil memperbaiki hidup. Karena mungkin banyak di antara kita sudah sholat tapi hidup begitu-begitu aja. Di antaranya mungkin kita memahami sholat itu sebatas mengerjakan sholat ya. Makanya perintah Quran ketika berkaitan dengan sholat bukan mengerjakan sholat, tapi aqimis sholat, tegakkan sholat. Inilah pembeda antara orang yang sholat dengan orang yang menegakkan sholat. Kenapa? Karena efeknya kalau kita sholatnya tegak alias benar-benar mukimah sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, kita tahu di dalam surat Ibrahim ayat 40, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadilah orang yang menegakkan sholat. Ciri mukimah sholat itu apa? Satu, sholatnya tepat waktu. Jadi jangan sampai sholatnya ya pas injury time, ya sholat subuh menjelang duha, ini sholat suha kata orang. Sholat subuh menjelang duha. Nah itu juga salah satu yang membuat ibadah sholat tidak memberikan pengaruh. Yang kedua, sholatnya itu diusahakan laki-laki berjamaah di masjid. Yang ketiga, sholatnya tumakninah, khusyuk, tenang. Jadi jangan buru-buru. Efek yang kita rasakan kalau sholat itu dalam hal ini benar-benar mukimah. Yang pertama dalam surat Maryam ayat 59, Allah akan membuat diri kita bisa mengontrol yang namanya perilaku, yang namanya syahwat. Yang membuat hidup menjadi rusak itu karena mengikuti syahwat. Karena dalam Quran diceritakan dalam surat Maryam ayat 59, fakhalafa min ba'din khalfun adaa'u shalah wa tabu syahwat. Maka akan muncul bagi mereka generasi yang suka mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Kalau kita sholat dimain-mainin, nggak mukimah, maka biasanya hawa nafsu diikutin. Yang kedua, efek dari sholat ini mempengaruhi ibadah kita kepada yang namanya kesabaran. Makanya Allah katakan bahwa wasta'inu bisobri wa sholah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar dan sholat digandeng? Karena ukuran kesabaran kita tergantung ukuran sholat kita. Maka lihat nih, siapa yang sholatnya masih buru-buru, ya gaya The Flash, gitu ya, maka pastinya sabarnya tipis sekali. Yang membuat kita akhirnya tidak bisa memperbaiki hidup karena sabar yang tipis. Baru diberi ujian langsung keluh kesah, langsung stres karena sholat yang tidak mukimah. Yuk perbaiki kualitas sholat mulai dari tepat waktu. Yang kedua adalah kalau bisa laki-laki berjamaah di masjid. Yang paling penting tumakninah, tenang dan khusyuk. Jangan buru-buru. Ingat ini sholat bukan lomba lari cepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.